Jadi sebenarnya tidak hanya Indonesia, semua negara kondisi sekarang tuh mengalami namanya resesi. Kontraksi ekonomi terlihat dari pertumbuhan yang 2 triwulan minus, dan semua negara sekarang berupaya keras bagaimana kita memastikan ekonominya rebound kembali. Sumber kembalinya dari mana? Sumber kembali jangka pendek itu adalah menghidupkan kembali kegiatan ekonomi produktif plus belanja pemerintah yang menstimulus konsumsi, tapi orientasi jangka panjangnya harus investasi. Investasi itu adalah satu cara yang paling efektif untuk melakukan pemulihan ekonomi yang lebih fundamental. Kenapa fundamental? Karena investasi memiliki multiplier yang besar, di mana bisa menciptakan ketenaga kerjaan, memproduksi dari bahan baku, setengah jadi dan jadi, sehingga menggerakkan semua kegiatan ekonomi. Nah, menjadi masalah adalah kondisi di Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk, ya, tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki secara fundamental. Contoh, kalau kita lihat doing business, kendala-kendala investasi di Indonesia itu kita menghadapi birokrasi, kita menghadapi korupsi, kita menghadapi masalah administrasi, termasuk pertanahan dan sebagainya. Nah, pasar yang besar, penduduk yang demand-nya besar, tapi ketika ada kendala-kendala investasi itu ya perlu dirubah. RUU ini memang cukup saya katakan cukup berani, dan keberanian ini hanya diambil oleh orang yang memang risk taking, pengambil risiko. Kalau pemimpin nggak karakternya risk taking, saya yakin nggak berani meluncurkan ide ini, ya. Kenapa? Karena ini sangat fundamental, ya. Fundamentalnya di mana? Yang pertama, dia akan memangkas banyak regulasi, pasti implikasinya banyak, dan butuh kerja capek, ya toh. Bahasa saya itu ini kerja berat. Tapi ketika pemimpin seperti Presiden kita Jokowi berani mewacanakan ini, bahkan menawarkan menjadi regulasi yang untuk didialogkan, dibahas itu ya, sehingga masyarakat memahami, mengetahui latar belakangnya, saya kira ini sangat menarik. Kenapa? Karena sekali lagi substansinya adalah tidak sekedar investasi, tapi orientasi development yang lebih fundamental. Jadi jangan hanya orientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memberi akses kelompok-kelompok kecil juga, termasuk UMKM. Jangan lupa, UMKM di Indonesia itu kira-kira kalau dari sisi jumlah hampir 99%, ya, itu skalanya UMKM. Pertanyaannya, kenapa dia nggak cepat naik kelas? Karena ada banyak kendala, baik struktural, kultural, maupun kompetisi bisnis. Dalam desain pembangunan, selalu semua negara pasti memiliki konsep di mana ada yang namanya naik kelas. Jadi dia ada scale up. Dulu skala kecil naik menjadi menengah. Dulu mikro menjadi kecil menengah. Kan begitu. Nah, scale up ini memerlukan yang namanya environment, lingkungan bisnis, ya, atau orang nyebut ekosistem bisnis yang sangat kondusif. Nah, ekosistem itu harus berbasis regulasi. Tidak bisa Indonesia dijadikan pasar bebas, tidak bisa. UMKM itu butuh 3 hal. Selain pemberdayaan, tapi juga butuh perlindungan. Jadi ketika ada fasilitasi, tapi ketika itu juga dihantamkan, dibenturkan dengan pemain luar negeri, ya dia akan collapse. Maka di situ butuh capacity building pada UMKM, butuh layanan yang simple pada UMKM, sehingga dia bisa scale up. Ruang dialog, ruang diskusi untuk saling membahas, mengurai pasal per pasal itu diberi ruang. Jangan asal tolak. Saya juga akan mengkritisi ketika ada pasal-pasal yang memang sangat tidak pro rakyat, misalnya. Ya kita harus mengkritisi. Saya melihat ada dua anasir, atau lebih tepatnya mungkin ada 2 area
yang cukup potensial untuk kontroversi. Satu pada area tentang ketenaga kerjaan, yang kedua area pada lingkungan. Dan ini saya kira perlu didialogkan. Ya, sepakat bagaimana teman-teman pekerja, kita semua buruh itu dilindungi. Iya, tapi juga kita butuh juga bagaimana penciptaan ruang pada teman-teman yang baru lulus. Teman-teman SMK lulus, teman-teman dari perguruan tinggi lulus. Dia butuh lapangan kerja. Lapangan kerja ini tercipta ketika ada investasi. Jadi kita nggak boleh juga egois. Saya sudah bekerja, saya sudah dapat pekerjaan, saya pertahankan mati-matian. Anda dapat pekerjaan, tapi bagaimana dengan adik-adik kelas kita? Teman-teman yang baru lulus kuliah, bagaimana teman-teman dengan lulus SMK? Nah, dia butuh sekali kesempatan kerja itu. Dan tidak mungkin semuanya jadi entrepreneur. Teman-teman ini juga akan banyak bekerja pada sektor-sektor swasta. Karena kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor government kan terbatas ya. Pandemi COVID ini benar-benar meluluhlantakkan ekonomi. Semua negara. Mana ada negara yang tidak decline, mengalami kontraksi ekonomi. Ya alhamdulillah, kita terpuruk tapi juga tidak terlalu dalam. Kalau kita lihat negara-negara lain tuh bahkan ada yang sampai minus di atas 30%. Ya. Tapi bagaimanapun semua negara, lalu bagaimana kita tumbuh? Nah, untuk tumbuh itu diperlukan tadi ekosistem lingkungan bisnis yang produktif, ya, yang tidak gaduh gitu ya, tidak hal-hal, karena saya lihat di Indonesia itu hal kecil aja diriuhkan, ya kan? Bahkan kemarin ada hal yang remeh-temeh misalnya tentang makanan lalu diramekan, ya. Ini mencerminkan kita itu mudah terprovokasi. Nah, harapan saya adalah kita terbuka terhadap satu ide gagasan yang berani, karena tidak semua kepala negara berani melakukan tawaran terobosan seperti ini.